kaya itu tampak semakin bersemangat. "Abu, berapa harga kambing ajaib ini? Aku akan membelinya sekarang juga." Orang-orang berbisik-bisik, membayangkan betapa berharganya hewan semacam itu. Abu mengangkat alisnya. "Kambing ini bukan barang biasa. Ia bisa jadi penjaga rahasia, penasehat jujur, bahkan bisa menghibur anak-anak. Harganya tidak murah. Aku hanya akan menjualnya pada orang yang sanggup membayar layak." Pedagang itu menepuk dadanya. "Aku sanggup, katakan harganya." Abu berpura-pura berpikir panjang. "Baiklah, 500 keping emas." Kerumunan terperanjat. Itu jumlah yang luar biasa besar. Namun, pedagang itu, yang terkenal sombong dan ingin dipuji, mengangguk tanpa ragu. "Aku beli." Abu menahan tawa sambil menyerahkan tali kambing. Pedagang kaya itu membawa pulang kambingnya dengan penuh kebanggaan, sementara kerumunan bertepuk tangan. Luar biasa, Abu Nawas berhasil menjual kambing bicara. Abu melangkah pulang dengan kantong penuh emas, sambil berbisik, "Orang serakah memang mudah dibodohi." Kini mari kita lihat, apa yang terjadi ketika mereka tahu kambing ini hanya bisa bicara dengan embikan. Hari itu matahari bersinar terik di pasar Baghdad. Pedagang-pedagang berteriak menawarkan barang dagangannya, mulai dari rempah-rempah, kain sutra, sampai hewan ternak. Di tengah hiruk-pikuk itu, Abu Nawas berjalan santai dengan sorban miring dan wajah penuh rasa ingin tahu. Ia tak berniat membeli apapun, tapi seperti biasa, ia selalu haus akan ide-ide baru untuk menipu orang serakah. Langkahnya berhenti di sebuah sudut pasar. Seekor kambing kurus dengan bulu acak-acakan diikat pada sebatang kayu. Kambing itu tampak tak berharga, bahkan beberapa anak kecil mengejeknya sambil melempar rumput kering. Si penjual kambing sudah putus asa. "Belilah, hanya 3 keping perak," teriaknya, tapi tak ada satupun yang menoleh. Abu mendekat, mengamati mata kambing itu yang tampak bulat dan polos. Ia tersenyum nakal. "Kambing ini jelek, lemah, dan jelas tak laku. Tapi, jika aku bisa menjualnya dengan cerita yang tepat, semua orang akan berdesak-desakan membelinya." Abu mengelus janggutnya, lalu membisikkan sesuatu ke telinga kambing. Kambing itu merespons dengan embikan keras, seolah paham. Orang-orang di sekitar hanya melirik sebentar lalu kembali sibuk. Abu menggumam. Andai kambing ini bisa bicara, tentu harganya tak ternilai. Saat itu juga, ide gilanya muncul. Ia menepuk tangan dan menatap langit. "Aku akan menjadikanmu kambing ajaib, dan Baghdad akan geger karenamu." Dengan percaya diri, ia membeli kambing itu dengan harga sangat murah, hanya sekeping perak, lalu membawanya pulang sambil tertawa kecil. Hari itu, pasar tak tahu bahwa mereka baru saja melewatkan awal dari sebuah kisah besar. Sebuah kisah kambing yang konon bisa berbicara. Sesampainya di rumah, Abu Nawas langsung menyiapkan rencana. Ia tahu kambing biasa mustahil berbicara dengan kata-kata manusia. Tapi bukankah orang mudah tertipu oleh ilusi jika sedikit rekayasa ditambahkan? Ia pun duduk di depan kambing, menatap lekat-lekat, lalu berkata, "Mulai hari ini kau adalah kambing yang bisa bicara. Kau hanya perlu patuh pada isyaratku." Abu lalu mencoba berbagai kode. Pertama, ia batuk keras. Kambing menoleh dan tanpa sengaja mengembik. Abu tertawa puas. Bagus sekali. Jadi setiap kali aku batuk, kau harus menjawab. Kalau tidak, kita berdua bisa berakhir di tiang gantungan." Ia kembali mencoba. Embik. Luar biasa. Tak hanya batuk, Abu juga melatih tepukan tangan. Ia bertepuk sekali, kambing mengembik. Abu mengangguk. "Cukup. Tidak perlu kau bicara panjang. Cukup 1 embik saja, orang-orang akan percaya kau sedang menjawab pertanyaanku." Malam itu, ia berlatih sampai larut. Setiap kali Abu mengeluarkan suara kode, kambing langsung bereaksi. Meski sebenarnya hanya kebetulan, Abu pandai menafsirkan embikan itu seolah-olah jawaban bermakna. "Apakah kau lapar?" "Embik." "Lihat, dia mengaku lapar," ujarnya sendiri sambil tertawa keras. Di sudut rumahnya, tetangganya yang mendengar pun geleng-geleng kepala. "Dasar Abu Nawas, selalu ada akal bulus di kepalanya," bisik mereka. Namun tak ada yang menduga bahwa ide kecil ini akan membuat Baghdad gempar dalam waktu dekat. Keesokan paginya, pasar Baghdad kembali ramai.
Abu Nawas muncul dengan jubah sederhana, namun langkahnya penuh percaya diri. Di tangannya, ia menggiring kambing kurus itu yang kini tampak istimewa berkat rencana besar di kepalanya. Ia berhenti di tengah pasar, tempat semua orang bisa melihat. "Wahai penduduk Baghdad," teriak Abu dengan suara lantang. "Hari ini aku menjual sesuatu yang belum pernah kalian lihat. Seekor kambing ajaib, kambing yang bisa bicara layaknya manusia." Kerumunan segera terbentuk. Anak-anak kecil mendekat, para ibu berhenti berbelanja, bahkan para pedagang menurunkan dagangannya hanya untuk menyaksikan. "Apa? Kambing bicara? Tidak masuk akal. Abu pasti gila lagi," gumam mereka. Tapi justru karena rasa penasaran, orang-orang tetap menonton. Abu mengangkat tangannya tinggi-tinggi. "Kalian semua boleh mencoba. Kambing ini akan menjawab pertanyaan kalian. Ia bukan hewan biasa. Ia tahu siapa orang yang baik dan siapa yang dusta." Kata-katanya membuat kerumunan makin ribut. Sebagian tidak percaya, sebagian lagi sangat ingin membuktikan. Seorang pria kaya, pemilik toko kain sutra, maju ke depan. "Abu, jangan main-main. Kalau kambing ini benar bisa bicara, aku akan membelinya berapapun harganya." Kerumunan bersorak. Abu tersenyum lebar. Inilah saatnya pertunjukan dimulai, pikirnya. Pedagang kaya itu berdiri dengan tangan bersedekap. "Buktikan, aku ingin mendengar kambing itu bicara dengan telingaku sendiri." Semua mata tertuju pada Abu dan kambingnya. Dengan tenang, Abu berdeham lalu batuk keras. Uhuk-uhuk. Seketika kambing mengembik, suaranya panjang dan keras. Orang-orang terkejut. "Astagfirullah. Benar-benar menjawab," teriak seorang ibu. Abu segera menafsirkan. "Dengar, aku baru saja bertanya kepadanya, apakah kau lapar?" Dan dia menjawab, "Embik." Yang artinya, "Ya, aku lapar." Kerumunan ternganga. "Masya Allah. Bisa bicara." Anak-anak kecil bertepuk tangan, beberapa bahkan tertawa senang. Pedagang kaya itu menatap penuh kagum. Apakah ia bisa menjawab pertanyaan lain? Abu mengangguk. "Tentu saja, silakan kau tanyakan apa saja." Pria itu mendekat, lalu berbisik, "Kambing, apakah aku tampan?" Abu batuk kecil. Kambing langsung mengembik. Semua orang tertawa keras. "Hahaha, lihat, kambing itu setuju kau tampan." Kerumunan makin yakin bahwa kambing ini benar-benar istimewa. Bahkan seorang ulama tua mengangguk-angguk, meski dalam hati masih ragu. Abu tersenyum puas. "Bagus, semuanya sesuai rencana." Pedagang kaya itu tampak semakin bersemangat. "Abu, berapa harga kambing ajaib ini? Aku akan membelinya sekarang juga." Orang-orang berbisik-bisik, membayangkan betapa berharganya hewan semacam itu. Abu mengangkat alisnya. "Kambing ini bukan barang biasa. Ia bisa jadi penjaga rahasia, penasehat jujur, bahkan bisa menghibur anak-anak. Harganya tidak murah. Aku hanya akan menjualnya pada orang yang sanggup membayar layak." Pedagang itu menepuk dadanya. "Aku sanggup. Katakan harganya." Abu berpura-pura berpikir panjang. "Baiklah, 500 keping emas." Kerumunan terperanjat. Itu jumlah yang luar biasa besar. Namun, pedagang itu, yang terkenal sombong dan ingin dipuji, mengangguk tanpa ragu. "Aku beli." Abu menahan tawa sambil menyerahkan tali kambing. Pedagang kaya itu membawa pulang kambingnya dengan penuh kebanggaan, sementara kerumunan bertepuk tangan. Luar biasa, Abu Nawas berhasil menjual kambing bicara. Abu melangkah pulang dengan kantong penuh emas, sambil berbisik, "Orang serakah memang mudah dibodohi." Kini mari kita lihat, apa yang terjadi ketika mereka tahu kambing ini hanya bisa bicara dengan embikan. Malam itu, pedagang kaya membawa pulang kambing barunya dengan penuh kebanggaan. Ia memamerkannya kepada istrinya. "Lihat, istriku, aku membeli kambing ajaib. Ia bisa bicara. Abu Nawas sendiri yang menjualnya padaku." Sang istri terbelalak. "Astaga, suamiku, kau membeli kambing jelek ini dengan harga mahal." Pedagang itu mengangguk dengan bangga. "Jangan sebut jelek, kambing ini istimewa. Aku akan membuktikannya." Ia pun mendekati kambing sambil bertanya, "Kambing, siapakah aku?" Hening, kambing hanya menoleh lalu mengunyah jerami. Pedagang itu mengulang lagi dengan suara keras. "Hei kambing, jawablah. Siapa aku?" Tetap tak ada jawaban. Yang terdengar hanya bunyi kres-kres jerami di mulut kambing. Pedagang mulai gusar. Ia memegang kepalanya. "Kenapa diam? Di pasar kau menjawab pertanyaan Abu." Ia lalu mencoba pertanyaan lain. "Apakah aku tampan? Apakah aku kaya? Apakah aku pintar?"
Tapi kambing tetap tak bersuara. Istrinya menahan tawa sambil menutup mulut. "Suamiku, jangan-jangan Abu menipumu." Pedagang langsung tersinggung. "Tidak, kambing ini memang bisa bicara. Abu tidak mungkin berani mempermainkan aku." Namun di dalam hati, pedagang itu mulai ragu. Ia duduk lesu, sementara kambingnya tetap asyik mengunyah. Malam itu, kebanggaan yang ia bawa dari pasar perlahan berubah menjadi kegelisahan. Keesokan paginya, pedagang masih penasaran. Ia ingat betul, sebelum kambing menjawab di pasar, Abu Nawas sempat batuk keras. Mungkinkah itu rahasianya? Pikirnya. Ia pun berdiri di depan kambing, lalu mencoba. Uhuk-uhuk, embik. Matanya langsung berbinar. Aha, betul sekali. Abu tidak menipuku. Kambing ini hanya mengerti jika ada kode khusus. Dengan penuh semangat, ia kembali mencoba. Uhuk, apakah aku pemilikmu? Embik. Lihat, ia mengakuiku sebagai tuannya. Teriaknya kegirangan. Istrinya yang menonton hanya menggeleng-geleng kepala. Suamiku, itu hanya kebetulan. Kau yakin kambing ini benar-benar ajaib? Namun pedagang itu tak peduli. Baginya, satu embikan saja sudah cukup menjadi bukti bahwa kambing ini bisa bicara. Hari itu ia keluar rumah dengan penuh rasa percaya diri. Ia merasa lebih hebat dari semua orang di Baghdad karena memiliki hewan yang tak dimiliki siapapun. Ia bahkan mulai membayangkan betapa kayanya ia nanti jika berhasil menjual kambing itu dengan harga yang lebih tinggi lagi. Dalam hatinya ia berkata, dengan kambing ini, aku bisa menghadap raja. Raja pasti mau membelinya dariku. Benar saja, beberapa hari kemudian pedagang kaya itu memamerkan kambingnya kepada tetangga-tetangga. Lihatlah, wahai semua, aku punya kambing yang bisa bicara. Orang-orang terkejut dan berkerumun di halaman rumahnya. Mana buktinya? Tanya seorang tetangga. Dengan penuh percaya diri, pedagang itu berdiri tegak. Perhatikan baik-baik. Uhuk-uhuk. Kambing pun mengembik. Lihat, ia menjawab pertanyaanku. Kerumunan heboh. Anak-anak berteriak kegirangan, sementara orang dewasa saling pandang penuh kagum. Coba tanyakan sesuatu lagi, seru salah seorang. Pedagang itu mendekat. Uhuk, apakah aku orang paling kaya di Baghdad? Kambing mengembik. Orang-orang bersorak. Benar, bahkan kambing ajaib pun mengakuinya. Hari itu, pedagang benar-benar menjadi pusat perhatian. Ia merasa lebih mulia dari siapapun. Istrinya hanya menonton dari balik jendela, masih tidak percaya. Tapi pedagang itu terus meyakinkan semua orang. Kambing ini bukan sembarangan. Ia bisa membedakan mana orang jujur dan mana yang pembohong. Ia akan selalu berkata benar. Kabar tentang kambing ajaib itu pun menyebar cepat ke seluruh Baghdad. Tidak ada gosip yang lebih menarik daripada seekor kambing yang konon bisa berbicara. Desas-desus tentang kambing bicara akhirnya sampai ke telinga raja. Saat itu raja sedang duduk di aula istana, ditemani para menterinya. Seorang pengawal masuk dan berlutut. Ampun tuanku, di kota ramai dibicarakan tentang seekor kambing ajaib yang bisa bicara. Raja terbelalak. Kambing bicara, mustahil. Tapi, jika benar, aku harus memilikinya. Seorang menteri mencoba menenangkan. Tuanku, itu mungkin hanya tipuan Abu Nawas. Hamba sudah sering mendengar akalnya yang licik. Raja mendengus. Aku tidak peduli. Jika kambing itu benar bisa bicara, ia akan jadi milikku. Jika tidak, aku akan menghukum si penipu yang berani mempermainkan rakyat. Maka, raja memerintahkan prajurit untuk memanggil pedagang kaya beserta kambingnya ke istana. Kabar itu membuat sang pedagang ketakutan sekaligus bersemangat. Ini kesempatan emas. Jika raja membeli kambingku, aku akan jadi orang terkaya di Baghdad. Katanya sambil bergegas menyiapkan kambing. Keesokan harinya, ia berjalan menuju istana dengan kepala tegak, diiringi tatapan kagum rakyat Baghdad. Semua orang ingin melihat apa yang akan terjadi ketika kambing ajaib itu diuji langsung oleh raja. Aula istana Baghdad penuh sesak. Para bangsawan, menteri, dan rakyat pilihan hadir untuk menyaksikan ujian kambing ajaib. Raja duduk di singgasananya dengan tatapan tajam. Perlihatkan padaku keajaiban hewanmu, titahnya. Pedagang kaya itu melangkah maju dengan sombong. Ia menarik kambingnya ke depan singgasana. Ampun tuanku, kambing ini akan menjawab pertanyaan Baginda. Semua orang menahan napas. Raja mendekat, lalu bertanya lantang. Kambing, benarkah engkau bisa bicara? Sejenak kambing diam. Pedagang panik. Ia segera menirukan batuk Abu Nawas. Uhuk-uhuk. Seketika kambing mengembik keras.
Aula istana langsung riuh. Subhanallah, seru sebagian hadirin. Raja terkejut, benar-benar menjawab. Ia pun mencoba lagi. Apakah aku Raja Baghdad? Pedagang batuk, kambing mengembik. Semua bertepuk tangan. Raja tampak girang. Luar biasa, kambing ini sungguh ajaib. Ia menoleh ke pedagang. Aku akan membelinya. Berapa harga yang kau minta? Dengan penuh percaya diri, pedagang menyebut jumlah yang besar. Raja tak banyak berpikir. Ia memerintahkan prajurit membawa peti emas untuk membayar. Hari itu, kambing kurus biasa berubah menjadi harta paling berharga di Baghdad. Pedagang menjadi sangat kaya, sementara raja merasa memiliki keajaiban besar. Dan di kejauhan, Abu Nawas mendengar kabar itu sambil terkekeh, hahaha, sebentar lagi semua sandiwara ini akan terbongkar. Hari itu seluruh Baghdad gempar. Raja benar-benar membeli kambing bicara dengan harga selangit. Peti-peti emas dipindahkan dari gudang istana, membuat para pelayan ternganga. Pedagang kaya yang semula hanya seorang juragan kain kini menjadi orang terkaya kedua setelah raja. Ia melangkah keluar istana dengan dada membusung, menyapa rakyat yang bersorak iri. Sementara itu, raja memandang kambingnya penuh kebanggaan. Mulai sekarang, engkau adalah hewan peliharaan kesayanganku, katanya. Para menteri terpaksa ikut memuji. Sungguh ajaib, tuanku, hanya Raja Baghdad yang memiliki hewan seperti ini. Namun, Abu Nawas yang duduk santai di kedai kopi dekat pasar hanya tersenyum miring. Ia sudah tahu bahwa kebanggaan itu hanya sementara. Emas sudah berpindah tangan, kambing pun sudah berganti tuan. Kini tinggal menunggu Raja haus akan keajaiban yang lebih dari sekadar embikan. Ia meneguk tehnya pelan. Saat itulah pertunjukan sesungguhnya dimulai. Beberapa hari berlalu, Raja begitu gembira dengan kambing ajaibnya. Setiap sore, ia mengundang para pejabat untuk menyaksikan kehebatannya. Tanyakan sesuatu padanya. Titah Raja, menteri batuk, kambing pun mengembik. Semua bertepuk tangan pura-pura kagum. Namun, lama-kelamaan Raja merasa tidak puas. Kenapa kambing ini hanya menjawab dengan embikan? Aku ingin mendengarnya berkata dengan lidah manusia. Aku ingin ia menyebut namaku, menyebut kebesaran kerajaanku, bahkan melantunkan doa. Suatu malam, Raja duduk sendiri bersama kambing di ruang singgasana. Ia menatap hewan itu lekat-lekat. Hei kambing, katakan siapa namamu. Hening, ucapkan nama rajamu, sebut aku. Kambing tetap diam, hanya mengunyah rumput. Raja berteriak marah. Jawab aku perintah. Tapi kambing tetap sama, embikan kosong ketika didorong atau disentuh. Kemarahan membara di dada Raja. Berani-beraninya pedagang itu mempermainkanku. Ia menghentakkan tongkatnya. Prajurit, panggilkan penjual kambing itu. Aku akan menghukumnya jika terbukti menipu. Malam itu, suasana istana berubah dari tawa menjadi ancaman mencekam. Keesokan paginya, pedagang kaya itu digiring ke istana dengan wajah pucat. Semua kebanggaan dan kesombongannya lenyap. Ia berlutut di depan singgasana. Raja menatapnya dengan mata berkilat. Kau berani menjual kambing yang tidak bisa bicara padaku? Ampun tuanku. Pedagang gemetar. Kambing itu memang bisa bicara. Hamba sudah menyaksikannya sendiri. Bahkan hamba sudah menunjukkan kepada tetangga-tetangga. Raja memotong dengan bentakan. Diam. Ia hanya mengembik, tidak lebih. Kau berani menipuku. Pedagang hampir pingsan. Dalam ketakutannya, ia pun berusaha menyelamatkan diri. Tuanku, sungguh hamba tidak berniat menipu. Kambing itu hamba beli dari Abu Nawas. Seluruh aula istana gaduh mendengar nama itu. Raja mengetukkan tongkatnya ke lantai. Jadi, ini ulah Abu lagi. Para menteri saling pandang. Sebagian tersenyum tipis, sebab mereka tahu kelicikan Abu Nawas seringkali menyindir keserakahan. Raja berdiri dengan marah. Panggil Abu Nawas. Biar ia jelaskan keajaiban kambing ini. Jika ia menipu, akan kupenggal kepalanya di alun-alun Baghdad. Tak lama, Abu Nawas digiring prajurit ke istana. Namun, ia sama sekali tidak tampak takut. Ia berjalan santai dengan wajah polos, bahkan sempat melambai ke rakyat yang menonton dari luar. Sesampainya di depan singgasana, ia menunduk hormat. Ampun Baginda, hamba datang memenuhi panggilan. Raja menunjuk kambing dengan marah. Abu, katakan yang sebenarnya. Benarkah kambing ini bisa bicara, atau kau sudah menipu aku? Semua orang menahan napas. Abu tersenyum tenang. Ampun tuanku, kambing itu memang bisa bicara, tapi ia makhluk yang sangat pemalu.
Ia hanya akan membuka suara jika lawannya seorang yang jujur dan berhati bersih. Jika yang bertanya penuh dusta atau angkuh, ia akan diam. Aula langsung riuh. Para menteri saling berbisik, sebagian menahan tawa. Raja terdiam, wajahnya memerah. Abu menambahkan dengan nada rendah tapi menusuk, mungkin kambing itu sudah tahu siapa yang sering berkata bohong. Karena itulah ia tidak mau menjawab. Kata-kata itu menggantung di udara. Rakyat yang mendengar dari luar mulai cekikikan. Raja menatap marah, namun tidak bisa menyangkal. Raja berusaha mengendalikan wajahnya, tapi jelas ia merasa dipermalukan. Jadi, menurutmu aku tidak jujur? Abu menunduk dalam-dalam. Hamba tidak berani menuduh, tuanku. Hanya kambing yang tahu kebenarannya. Bukankah ia lebih jujur daripada manusia? Kambing tiba-tiba mengembik, entah karena lapar atau sekadar kebetulan. Orang-orang sontak tertawa, mengira kambing sedang mengiyakan kata-kata Abu. Raja semakin murka, namun tak bisa membantah tanpa mempermalukan diri lebih jauh. Akhirnya raja hanya melambaikan tangan. Bawa keluar kambing ini. Dan kau, Abu, pergilah dari hadapanku sebelum aku berubah pikiran. Abu membungkuk hormat, lalu berjalan keluar dengan senyum licik. Ia tahu, sekali lagi ia berhasil mempermainkan keserakahan raja tanpa tersentuh hukuman. Rakyat pun menjadikan kisah ini bahan tawa berhari-hari. Mereka berkata, kambing Abu lebih berani daripada manusia. Ia hanya bicara pada orang jujur. Dan sejak itu, siapapun yang merasa ditipu atau dipermalukan akan selalu mengingat akal bulus Abu Nawas dan kambing ajaibnya.